Garis finish bukanlah tujuan utama, karena cerita yang sebenarnya sudah terukir sepanjang perjalanan. Menembus rimbunnya hutan, Kingisan bukan sekedar perjalanan. Ini adalah pencarian. Di bawah naungan raksasa hijau yang telah berdiri ratusan tahun, kita diingatkan betapa kecilnya kita dan betapa besarnya dunia. Banyuwangi, kota terakhir di ujung timur, di mana matahari pertama menyapa pulau ini. Tempat di mana kebebasan bukan lagi sekadar mimpi. Inilah episode terakhir kami di road trip kali ini. Perjalanan road trip kali ini membawa kami ke Banyuwangi, ke sebuah tempat yang biasanya kami hanya lihat di media sosial. Saat tiba di lokasi, hutan jawatan membuat kami langsung terdiam. Pohon-pohon rembesi raksasa berdiri megah, membuat suasananya terasa seperti di dunia fantasi. Keindahan aslinya jauh membuat kami terkagum dan terpesona. Tidak sabar ingin mengajak Sobat Kingisan ke sini. Halo teman-teman Kingisan Travel, hari ini kita ada di Jawatan. Nah, ini adalah pohon trembesi yang sudah berdiri ratusan tahun. Nah, kita lagi ngecek ini bisa jadi salah satu destinasi yang menarik karena ini adalah tempat wisata yang ikonik di Banyuwangi. Jadi area ini dikenal sebagai Tapal Plas. Nah, area ini tuh sebenarnya dulu digunakan sebagai tempat untuk menimbun kayu oleh perhutani pada masa kolonial Belanda. Sekarang, hutan Jawatan sudah jadi destinasi wisata. Bukan cuma wisatawan lokal, tapi juga mancanegara datang untuk melihat langsung keindahan yang memang nyata. Nah, ini adalah salah satu tempat yang bisa dijadikan sebagai destinasi yang sangat menarik. Teman-teman gak perlu ribet, tinggal ikut private tripnya Kingisan. Mau bareng teman-teman, keluarga, ataupun teman-teman kantor. Perjalanan menjadi indah dan mewah bersama HIS Luxury. Oh ya, yuk lihat keindahan lainnya. Semakin tidak sabar rasanya ingin segera mengajak Sobat Kingisan semua. Jadi kita udah sampai di titik berangkat di jeep. Jadi kita naruh mobil di sini, habis itu kita langsung naik jeep karena ke atasnya kita nanti naik ini si kuning. Ya. Lihat keseruannya kayak apa, mari kita cek langsung. Kita mau berangkat, teman-teman udah pada siap, jadi langsung aja, mobil juga udah siap. Yuk, kami berganti ke mobil 4x4, menembus jalur terjal dengan perlahan. Setiap tanjakan membawa kami semakin dekat ke landscape luas yang menanti di atas sana. Perjalanan menuju Kawah Wurung seperti rasa sebuah pelarian. Jalur indah ini membawa kami membelah hutan yang masih sangat alami. Pepohonan rapat, udara sejuk, dan cahaya yang menembus di antara hijaunya daun. Setiap meter perjalanan terasa menenangkan. Hingga akhirnya kami tiba. Padang rumput yang luas dan sapi-sapi yang meremput dengan tenang menyambut kami di Kawah Wurung. Sapi dulu, Mas. Ekspedisi Cekibar Awul. Kawah Wurung terbentang seperti lukisan alam yang hidup.
Padang rumput hijau bergelombang dikelilingi perbukitan yang sunyi. Di sini waktu seakan berjalan lebih pelan. Halo teman-teman Gengsan Travel, akhirnya setelah perjalanan panjang tadi dengan perjalanan yang cukup ekstrim, naik turun, jalannya sempit, akhirnya kita tiba di Kawah Wurung. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di puncak Kawah Wurung. Tadi kita habis ke bawah, jadi Kawah Wurung itu adalah kawah yang belum ada airnya, yang belum jadi. Nah, jadi di bawah tadi karena belum ada airnya, itu keren banget. Itu kayak apa? Padang rumput. Itu hantaran rumput luas. Kalau teman-teman inget, itu kayak di Sumba. Nah, di bawah itu banyak sapi-sapi. Di situ keren banget karena apa ya, rumputnya itu pada hijau. Nah, kalau teman-teman ingat, kalau Sumba itu identik dengan kuda. Nah, kalau Banyuwangi ini, Kawah Wurung ini identik dengan sapi karena tadi di bawah banyak banget sapi-sapi lagi pada makan dan bermain. Keren banget teman-teman, bisa lihat sendiri, ini dikelilingi dengan bukit yang sangat apa ya, hijau, rerumputan, dan lihat di belakangnya ada Gunung Raung. Oke, sekarang kita naik tadi sekitar siang ke sore, tapi ini dingin banget. Jadi kalau teman-teman lihat ini kabutnya, bisa dilihat sangat-sangat apa ya, dingin pokoknya. Nah, biasanya orang-orang itu kalau kesini itu jam 3 pagi. Kenapa? Karena mereka itu pada nungguin sunrise. Jadi katanya sunrise ini keren banget. Keluarnya dari situ. Oke, jadi ini bisa jadi salah satu spot destinasi terbaik menurut aku hari ini. Karena ya ini masih asri banget, belum ada yang jamah, belum terlalu banyak orang yang datang ke sini. Jadi buat teman-teman yang penasaran kayak apa, pokoknya ini bisa jadi opsi private trip teman-teman di Gengsan Travel. Tanpa terasa, perjalanan ini sampai di penghujung cerita. Tapi perjalanan belum selesai. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal untuk mengeksplor Indonesia lebih dalam. Dapatkan setiap cerita, setiap pengalaman hanya di Gengsan.